Halo semuanya, salam semesta. Kembali lagi bersama Caster yang Ngapak, hanya di podcast Nebak, tempat di mana kamu bisa belajar sains, teknologi, serta tips dan trik menarik yang berhubungan dengan sains dan tentunya teknologi juga. Oke, di kali ini kita akan membahas suatu masalah di dalam sains, di mana salah satu penyakit, ternyata saya juga baru tahu, ini Caster baru tahu nih kalau ini sebuah penyakit yang cukup kronis sebenarnya, dan ini sering terjadi di Indonesia dan dikatakan ini malah sebagai penjahat. Padahal kalau dikatakan secara kata sains juga ini sebenarnya memang bisa dibilang penyakit yang cukup berbahaya untuk kejiwaan seseorang, dimana kalau kita bahas itu tentang pedofil ya. Pedofil itu kalau orang-orang dengar kata pedofil sejak dari zaman dulu sampai sekarang itu udah konotatifnya memang negatif banget. Namanya semua penyakit pasti negatif. Tapi sebenarnya pedofil itu bukan saya membela atau apa, memang ada sebuah hal yang di dalamnya gitu loh. Dan kenapa kita bahas ini? Karena bisa dilihat Indonesia juga termasuk salah satu negara dengan tingkat pedofil yang besar dulu, pedofilia ini. Dan karena itu juga saya ingin bahas lah dengan santai supaya teman-teman tahu bahwa apa aja sih fakta di balik pedofilia ini dan apa yang harus Anda lakukan sebagai seseorang. Pedofilia itu merupakan sebuah gangguan berubah munculnya suatu hasrat seksual pada remaja atau anak yang masih berusia di bawah 14 tahun. Jadi ketika teman-teman masih menyukai seorang anak, entah pria atau wanita, berarti laki atau perempuan, tapi masih di tahap umur di bawah 14 tahun, itu udah masih kategori pedofilia teman-teman. Jadi jangan salah ya, jadi batas umur orang kena pedofil itu. Itulah mengapa secara psikologi orang sebaiknya untuk memulai hubungan suatu asmara minimal tuh 16 tahun. Itu berarti ada sebabnya ya, karena ini juga. Dan orang yang memiliki masalah pedofil, ini biasanya dimulai dari usia 16 tahun juga. Bisa dibilang mulai pedofil di usia tersebut, bisa juga untuk memulai asmara di usia tersebut. Tapi perlu diketahui baik-baik ya, dimana ini bisa juga dikategorikan perilaku yang melecehkan atau perlakuan yang melecehkan anak, dan bisa saja dikatakan masalah ini memang merupakan masalah mental dan penyakit kronis yang cukup berbahaya. Tapi jangan golongkan seluruh kekerasan yang ada pada anak itu dengan masalah pedofil, karena kekerasan itu kan banyak. Jadi jangan digeneralisasikan dan biasakan selalu open minded juga. Baik pria atau wanita itu bisa terkena masalah ini. Jadi jangan cuma menjudge pedofil itu hanya untuk laki-laki. Enggak, ada suatu hal juga yang mempengaruhi wanita juga bisa pedofil. Tapi memang cenderung dominannya untuk menyerang para pria. Memang perlu diakui gitu loh. Masalah utamanya adalah para pasien cenderung ini susah dilacak karena kondisi sosial dan masyarakat saat ini gitu loh. Dan karena kepribadiannya cenderung tertutup dan sulit untuk dilihat secara masyarakat umum, itulah mengapa masalah ini cukup sulit untuk ditangani oleh siapapun lah dalam badan masyarakat atau apapun itu. Bahkan mungkin sekelas WHO juga kesulitan. Oke, jadi sebagai masyarakat umum harus mengetahui betul masalah ini agar tidak menjadi penghakiman sosial yang terjadi. Bisa dibilang kan kalau orang-orang mengenai masalah-masalah seksual menyimpang itu kan pasti udah konotatifnya negatif, orang yang dikucilkan, jadi bahan hinaan, cercaan, itu sebenarnya nggak baik juga. Karena memang sebenarnya ada segala hal itu kan pasti ada penyebabnya. Dan dimulai dari pertanyaan pertama, apa saja yang memicu masalah pedofil ini bisa terus terjadi? Ada beberapa hal yang jelas ini memberikan dampak baik dari yang terendah hingga yang tertinggi, dimana mengenai masalah penyakit satu ini memang berbahaya tingkatnya ya. Jadi bukan masalah sembarangan, karena ini berasal dari dalam diri gitu loh. Dan karena itu juga bisa timbul dari perilaku masyarakat sekitar yang ada. Makanya itu lingkungan salah satu faktor yang menentukan masa depan seseorang, juga kadang ada benarnya juga gitu loh. Dan apalagi kalau latar belakang keluarganya sudah kurang baik dan memang memiliki banyak masalah pada keluarga, itu bisa terjadi mental seperti ini bisa terbentuk. Dan karena itu juga masalah ini jadi susah diprediksi juga, karena memang keterbelakangan ini loh. Keterbelakangan sini bukan berarti yang buruk-buruk banget yang jadi terkucil, bukan juga, tapi kan memang terbelakang dalam artian yang memang orang tersebut tuh mengalami suatu masalah yang ada pada dalam keluarga. Secara definisi ada beberapa hal yang dapat memicu penyakit ini. Yang pertama, IQ secara personal yang rendah dan hanya bisa melakukan ingatan jangka pendek. Jangka panjang itu jelek banget orang-orang yang punya masalah pedofil. IQ-nya rendah. Karena nggak punya orientasi yang jelas dan nggak punya suatu pemikiran yang baik. Otomatis pedofil itu kan karena seperti itu loh. Itu bisa terpicu yang pertama. Yang kedua, tidak mendapatkan white matter sehingga kekurangan pada otak. White matter ini mungkin suatu ilmu atau dasar-dasar pendidikan
memberikan ya pada seseorang. Ya itulah mengapa IQ-nya jadi rendah. Jadi nanti ya biasanya juga dalam faktor dalam itu para pria itu kekurangan testosteron. Testosteron itu kan hormon yang penting sebagai ketertarikan seksual juga pada testosteron loh. Ya itu juga yang memicu kenapa hal ini ada sangkut pautnya dengan hormon gitu loh. Dan yang keempat itu masalah secara kejiwaan atau pada kesehatan di syaraf otak. Ya kalau orang yang sudah kasarnya itu geser atau punya suatu masalah pada otak kan pasti juga ada dampak banyak banget ya. Ya itulah mengapa ya hal ini sangat penting untuk selalu dibahas gitu loh gitu. Jadi secara nggak langsung jika hal tersebut terjadi maka orang pedofil akan melihat anak-anak ini jauh lebih menggairahkan dibanding orang-orang sepantarannya gitu loh. Ya karena kan ada masalah pada saraf otaknya itu tadi. Oke. Jadi normalnya seseorang manusia ketika melihat seorang anak itu cenderung lebih melindungi dan bisa mengontrol dirinya dan membuat menyayangi anak gitu loh, bukan untuk menjadi bahan pelampiasan semacam itu. Terus yang kedua, mudah atau tidak dalam menyembuhkan orang-orang seperti ini? Ya banyak yang pasti menanyakan hal semacam ini ya karena ini suatu hal yang berbahaya dan berhubungan dengan sel-sel dalam otak dan syaraf otak. Ya bisa dikatakan golongan penyakit ini cukup kronis dan sudah berbahaya juga. Dan jika memang harus intens pengobatan itu durasinya nggak sebentar, bahkan bisa bertahun-tahun dan harus dikarantina lah di apapun itu. Dan yang terutama tuh tindakan yang paling sering adalah observasi dan antisipasi yang cukup ketat agar tidak mencari mangsa gitu loh. Ya bisa dibilang mencari mangsa karena nanti bisa menjadi suatu tindak kriminal dan bisa dibilang menjadi mindset yang buruk di pandangan masyarakat. Itu juga supaya nggak bertambah parah juga tingkat pedofilianya ini. Jadi susah, termasuk kayak susahnya di sini karena durasinya nggak sebentar. Terus pertanyaan ketiga, mengapa perempuan bisa mengidap penyakit semacam ini? Padahal kan analoginya kayaknya sulit ya, tapi ada ternyata secara sains tuh biasanya pada kasus-kasus yang dipicu oleh rasa terdalam pasien itu biasanya mudah tersinggung terus dan menjadi lebih tepat dan mendapat kurangnya diskriminatif pada penjelasan tentang hubungan seksual pada setiap jenis kelamin. Nah, pemicu utama lainnya juga itu bisa terjadi karena penyalahgunaan ya kalau ada yang punya anak kecil gitu loh. Biasanya orang-orang pedofil yang pada wanita ini cenderung memiliki obsesi tersebut. Jadi nantinya akan menjadi seorang yang narsistik karakternya. Dan itu kan gak baik ya narsistik itu ya. Dan itu juga salah satu penyakit kejiwaan tuh narsistik. Dan biasanya para wanita akan terobsesi dan bisa cemburu kepada anak, baik anak perempuan atau anak laki-laki. Ini kategori anak itu berarti usia rentang di bawah 14 tahun tadi. Karena gini, nantinya akan dimasukkan oleh namanya kelompok guru atau kekasih ya. Nanti biasanya di golongan semacam itu. Nah, di mana ini secara survei mengatakan korban yang sering kali terkena oleh masalah wanita yang pedofil itu adalah anak laki-laki berusia masih 12 tahun atau bahkan ke bawah. Karena gini, dalam mindsetnya wanita yang pedofil ya, itu berpikir seperti ini. Anak kalau saya melakukan hubungan seperti itu kepada orang yang sepantaran dengan saya atau yang tidak jauh umurnya dari saya, maka saya akan diancam dan saya akan mendapat perlakuan yang tidak baik. Namun kalau saya melampiaskannya kepada anak, otomatis anak tidak akan melawan saya dan tidak akan mampu gitu loh. Jadi mindset seperti itulah biasanya yang para pasien pedofilia ini dapatkan. Dan itulah mengapa berbahaya juga untuk wanita atau pria juga berbahaya. Dan perlu disikapi dengan bijak dan orang-orang tolong jangan selalu mendiskriminasi orang-orang seperti ini karena memang ini orang butuh pertolongan gitu loh. Dan yang terakhir, pertanyaan keempat tuh, apakah ada kepribadian tersendiri pada orang-orang pedofil? Sebenarnya kan tadi sudah dikatakan cukup sulit, tapi secara survei ada beberapa yang bisa disimpulkan. Yang pertama cenderung introvert ya karena kan nggak mudah bergaul, biasanya menutup diri dan biasanya tuh nggak mudah ditemui di masyarakat sekitar gitu loh, orang-orang semacam ini loh. Ya jadinya harus hati-hati juga gitu loh. Ya ini bukan superhero gitu yang tiba-tiba hilang, bukan. Terus punya sikap agresif ya karena kan sudah punya incaran gitu loh. Incaran ini yang biasanya membuat mereka tuh menjadi lebih agresif dan ya melakukan tindakan yang kurang baik gitu loh. Dan obsesif yang tinggi karena pelaku akan terus mengincar satu persatu korban dengan niat yang luar biasa buruk dan orientasinya seksual. Terus bisa kamuflase dengan baik karena masyarakat luas ini kan kadang kan cenderung cuek gitu loh. Jadi ya orang-orang semacam ini bisa dengan leluasa gitu. Ya memang masalah pedofilia ini gimana ya, termasuknya memang penyakit yang cukup berbahaya secara mental, secara praktek dan apapun itu, dan pastinya harus dijauhi
dan harus selalu ditolong orang-orang semacam ini, bukan dijauhi secara gimana gitu. Kenapa saya membahas ini? Ya karena gimana ya, Indonesia kan termasuk salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk yang dalam kategori anak itu cukup tinggi. Jadi dan anak-anak itu kan masa depan. Kalau bagian-bagian anak-anak aja sudah diserang, itu kan juga nanti berbahaya bagi negara. Karena masa depan negara kan juga dari anak-anak dulu gitu loh. Dan itulah mengapa pentingnya pengetahuan semacam ini. Katanya kan kalau saya dibaca di manifest, membaca di Twitter dan membaca di sosial media lainnya, sex education itu kan penting. Jadi ini tuh sebagai pencegahan juga bisa, sebagai ilmu juga bisa. Jadi orang jauh lebih berhati-hati dan lebih memahami lingkungan sekitar akan masalah-masalah yang ada. Karena itu aja, thank you sudah mendengarkan. Dan kalau teman-teman butuh untuk konsultasi kebutuhan gadget, baik sekolah, kerja, atau masih belajar di sekolah, silahkan hubungi saya dengan mention saya di Twitter saya yang ada di thumbnail. Dan nggak usah sungkan-sungkan untuk bertanya apa yang Anda butuhkan, dan pastinya Anda akan mendapatkan rekomendasi terbaik dari yang sebisa saya berikan. Oke, thank you sudah mendengarkan. See you in the next chapter. Bye-bye.